Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ufami dari sana, NIM 20323167. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran kelas 4 MI atau SD tentang surat Al-Fil. Kalian udah ada yang tahu belum sih surat Al-Fil itu yang gimana? Tenang aja ya, kalaupun kalian belum tahu, kali ini kita akan membahas bareng-bareng nih tentang apa sih itu surat Al-Fil, bagaimana bunyinya surat Al-Fil, apa aja isi kandungan dari surat Al-Fil, terjemahannya bagaimana, ya. Semua akan kita kupas tuntas di sini, oke? Sebelum kita membahas tentang surat Al-Fil, Ibu ada satu video nih buat kalian. Kita simak bareng-bareng ya. Kisah penyerangan pasukan bergajah ke Mekah. Peristiwa luar biasa ini terjadi sekitar tahun 571 Masehi di kota Mekah, yang bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kota Mekah ramai dikunjungi masyarakat karena letaknya yang strategis, berada pada jalur perdagangan di Hijaz. Terlebih lagi, setiap hari banyaknya pengunjung yang mendatangi Ka'bah. Hal itu membuat kota Mekah semakin ramai. Sementara itu, Gubernur Yaman bernama Abroha yang membangun pusat pemerintahannya di kota San'a merasa iri dengan keramaian kota Mekah. Ia berpikir bagaimana caranya agar kota San'a lebih ramai dari kota Mekah. Abroha memiliki ide untuk membangun gereja yang megah. Gereja itu diberi nama Al-Quds. Ia berpikir dengan adanya gereja yang mewah dapat menarik perhatian masyarakat dan menyaingi kota Mekah. Wahai pengawal, bagaimana perkembangan kota San'a sekarang setelah dibangun gereja Al-Quds? Apakah lebih ramai dari kota Mekah? Maaf tuanku, walaupun kita sudah membangun gereja yang megah, orang-orang tetap ramai mengunjungi Ka'bah. Apa? Baiklah kalau begitu, kita akan hancurkan Ka'bah. Siapkan pasukan yang besar. Besok kita berangkat menuju Mekah. Siap tuanku. Keesokan harinya, Abroha bersama para prajurit bersiap untuk menyerang Ka'bah. Mereka menggunakan gajah untuk mengangkut segala peralatan perangnya. Sesampainya di perbatasan Mekah, pasukan Abroha melakukan aksi perampasan. Mereka merampas harta benda dan hewan peliharaan penduduk Mekah, termasuk unta-unta milik Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah kakek Nabi Muhammad, sekaligus orang yang diberi kepercayaan sebagai juru kunci dan menjaga Ka'bah. Wahai saudaraku, Abdul Muthalib, ada hal buruk yang ingin aku sampaikan kepadamu. Ada apa, wahai saudaraku? Kenapa nafasmu tersengal-sengal? Ada seorang bernama Abraha. Ia datang dari Yaman bersama pasukan yang besar. Mereka mengendarai gajah dan merampas harta serta hewan peliharaan penduduk, termasuk 200 ekor unta-unta milikmu. Mendengar hal itu, Abdul Muthalib bergegas menuju tempat Abroha dan pasukannya untuk menanyakan kebenaran kabar itu. Wahai Abraha, apa tujuan Tuhan datang kemari dengan membawa pasukan yang besar ini? Aku datang ingin menghancurkan Ka'bah. Ka'bah telah membuat orang-orang tidak mau mengunjungi kotaku San'a. Padahal kami telah membangun gereja yang megah dan lebih indah dari Ka'bah. Lalu, apa maksud kedatanganmu kemari, wahai kakek tua? Saya minta Tuhan mengembalikan 200 unta-unta saya. Jadi, kamu tidak berniat untuk menghalangiku menghancurkan Ka'bah, wahai kakek tua? Saya hanya memiliki unta, sedangkan Ka'bah bukan kepunyaan saya. Ada Tuhan yang menjaganya. Baiklah, aku akan mengembalikan unta-untamu. Sekarang, pergilah, wahai kakek tua. Jangan halangi aku dan pasukanku. Abdul Muthalib kembali ke rumahnya. Kedatangannya sudah ditunggu oleh para penduduk. Abdul Muthalib menceritakan tujuan Abroha datang ke Mekah. Tidak lain adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu sekarang, apa yang harus kita lakukan, wahai Abdul Muthalib? Sementara ini, kita mengungsi ke bukit sampai keadaan kota Mekah aman kembali. Baiklah, kami akan segera berkemas-kemas. Abdul Muthalib dan para penduduk mengosongkan kota Mekah. Mereka mengungsi ke daerah perbukitan di sekitar kota Mekah untuk berlindung dari serangan pasukan bergajah. Wahai prajuritku, sekarang adalah saat yang tepat untuk menghancurkan Ka'bah. Maju dan serang! Namun, gajah-gajah itu tidak bergerak dan duduk seakan kakinya terikat. Kenapa gajah-gajah ini tidak mau berjalan? Wahai prajurit, cepat pukul gajah-gajah ini agar mau bergerak. Para prajurit memukul gajah-gajah itu berkali-kali dengan harapan agar mau berdiri. Namun usaha mereka sia-sia. Wahai Tuhan, lihatlah ke atas langit. Apakah itu? Dari arah langit, tiba-tiba datang sekawanan burung membawa batu-batu panas, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Fil ayat 3-4. Dan dia Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Abroha dan para prajurit berlarian meninggalkan Ka'bah. Hanya beberapa langkah mereka bergerak, tubuh mereka kepanasan dan sendi-sendi mereka terlepas terkena serangan burung ababil. Akhirnya satu persatu para prajurit meninggal karena tidak kuat menahan rasa panas dari batu yang dilemparkan burung ababil, termasuk Abroha, sang pemimpin pasukan bergajah. Gimana teman-teman, videonya asik nggak? Paham nggak dengan isi videonya? Nah, kalau kalian nggak paham, di sini Ibu akan membahas nih tentang apa sih maksud dari video tersebut. Nah, sebelum itu mari kita baca surat Al-Fil bareng-bareng ya. Di sini Ibu punya surat Al-Fil nih. Ibu akan menampilkan surat Al-Fil, nanti kita baca bareng-bareng ya. Oke?
Nah, ayo mari kita baca bareng-bareng surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim toiron ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'un. Shadaqallahul alim. Nah, itulah teman-teman. Tadi yang kita hafalkan bareng-bareng adalah surat Al-Fil. Nah, setelah kita membaca surat Al-Fil tadi, apakah ada yang sudah tahu arti dari terjemah dari surat Al-Fil tersebut itu apa? Nah, kalau ada yang belum tahu, mari kita bahas bareng-bareng ya. Nih, kan udah Ibu perlihatkan arti dan terjemahannya dari surat Al-Fil itu. Mari kita baca bareng-bareng ya. Ayat pertama, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Artinya, apakah kamu memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Yang kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Yang ketiga, wa arsala alaihim toiron ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Yang keempat, tarmihim bihijaratim min sijil. Yang melemari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Dan yang terakhir, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nah, itulah teman-teman terjemah dari surat Al-Fil. Apakah sampai di sini apakah ada yang sudah paham tentang apa sih sebenarnya maksud dari surat Al-Fil ini? Apa sih sebenarnya isi dari surat Al-Fil ini? Nah, ya, kalaupun memang belum pada paham, nah di sini akan Ibu kupas tuntas lagi nih. Ya, lanjut akan ada materi tentang surat Al-Fil. Yang pertama, Al-Fil itu artinya gajah, yang diambil dari ayat yang pertama, yaitu alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, fil itu artinya gajah. Terus yang kedua, terdiri dari 5 ayat. Tadi sudah bisa kita lihat ya bahwa Al-Fil itu terdiri dari 5 ayat. Terus yang ketiga ada diturunkan di kota Mekah. Nah, apa sih maksud dari diturunkan di kota Mekah? Jadi maksudnya bahwa surat Al-Fil itu diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, makanya disebut diturunkan di kota Mekah. Nah, kalau surat dalam Al-Quran diturunkan di kota Mekah, maka disebut surat Makkiyah. Terus surat Al-Fil diturunkan setelah surat Al-Kafirun dan termasuk surat yang ke-105 di dalam Al-Quran. Oke teman-teman, paham ya? Lanjut. Selanjutnya ada tentang isi kandungan surat Al-Fil. Nah, di sini Ibu ada 5 poin nih. Apa saja sih isi kandungan surat Al-Fil? Yang pertama, kisah perjuangan kaum muslimin dalam menjaga Ka'bah dari pasukan gajah yang akan menyerang. Nah, tadi kan di dalam video kita melihat ya ada pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Ia ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, dalam surat Al-Fil ini berisi tentang kisah perjuangan kaum muslimin dalam menjaga Ka'bah dari serangan pasukan bergajah. Terus yang kedua, Allah mengirimkan banyak burung untuk membantu pasukan Nabi Muhammad dalam menyelamatkan Ka'bah. Nah, tadi kalian juga melihat bahwa banyak burung-burung yang datang dari lewat di langit ya, itu menjatuhkan kerikil-kerikil banyak yang panas. Ya, disitulah maksudnya apa? Ketika pasukan bergajah itu menyerang Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah, Allah mengutus burung-burung ababil membawa kerikil panas dari api neraka, ya. Dan itu mereka turunkan tepat di atas pasukan-pasukan bergajah tersebut untuk menghentikan serangan dari pasukan gajah tersebut. Terus yang ketiga, Allah Maha Kuasa, segala kekuasaan tunduk pada kekuasaannya. Nah, maksudnya apa? Meskipun kaum muslimin dengan pasukan bergajah ini lebih banyak pasukan bergajahnya, kekuasaan Allah itu sangatlah nyata adanya ya teman-teman ya. Kaum muslimin nggak pernah gagal karena apa?
Allah yang punya kuasa. Allah menurunkan burung-burung ababil untuk menjatuhkan kerikil-kerikil panas dari api neraka. Terus yang keempat, Allah sangat mudah menolong siapa yang dikehendaki. Nah, meskipun kalau dipikir itu kaum muslimin nggak bakal menang dengan jumlah yang segitu sedikitnya dibandingkan dengan pasukan bergajah. Nah, karena Allah yang memiliki kekuasaan, Allah yang menghendaki, maka Allah bisa menolong siapapun yang dia kehendaki ya, termasuk kaum muslimin yang sedikit jumlahnya. Terus ada yang kelima, Allah sangat mudah menghancurkan siapapun yang ingin dihancurkannya. Karena Allah tidak suka dengan pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah, yang ingin menghancurkan kiblatnya seluruh umat. Nah, dan Allah yang memiliki kuasa, Allah yang memiliki kehendak, maka Allah dengan mudah menghancurkan siapapun yang ingin dia hancurkan, termasuk pasukan bergajah sekalipun yang sangat banyak tersebut. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman ya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.